Kalau saya sih kan saya sedang ada program Mas ini tentang apa ya, kesehatan mental cuman dengan format yang berbeda, Mas. Iya. Biasanya orang kalau konseling atau konsultasi itu kan ada di dalam ruangan. Nah, saya pengen menjangkau orang-orang yang mungkin takut kalau mau datang ke psikolog, memeriksakan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat Amazing semuanya. Kembali lagi di Amazing EJBN YouTube channel dengan saya Chandra. Dan sore hari ini saya ditemani tamu yang sangat spesial sekali. Nah, siapa dia? Nah, kenalkan dulu dong. Ada Psikologi. Halo, Mas Halo, Ciko. selamat sore semuanya. Apa kabar, Mas Chandra? Mas? Baik ya, sesuai dengan programnya Indosat nih. Amazing. Amazing ya, luar biasa. Oke, Mas Ciko, ini kan beberapa waktu lalu ya, mungkin akhir pekan lalu, Mas Ciko ini sedang viral nih ya. Tahu dari mana, Mas? Dari TikTok, Oh, dari TikTok. ya, kemudian dari Instagram ya, dan dari teman saya juga, Mas ya. Ada yang nge-share ya, posting Repost. akunnya Mas Ciko. Nah, ini Di mana? WA? di Instagram. Oh, di Instagram. Nah, di Instagram terus kemudian saya nanya, "Bro, kamu kenal nggak sama si Ciko ini?" "Nggak, Bro. Cuman aku seneng sama konten-kontennya." Wah, ternyata Cowok, cewek? cowok itu, Wah, Mas. itu Iya. sayang banget. Iya, Kenapa cowok? ternyata banyak penggemar cowoknya ya. Iya. Tapi luar biasa sih, apa ini, dengar kabar Mas Ciko sedang viral ya. Sebenarnya kita ini kan juga sudah kenal lumayan lama, Mas ya. Cuman Betul. beberapa tahun baru dipertemukan lagi ya. Iya, Senang ya. sekali Mas bertemu. Siap. Oke. Kemudian Mas Ciko ini sebenarnya sekarang lagi fokus apa sih, Mas? Ngekonten atau sebagai konselor ya? Kalau sebelum Januari tahun ini itu konselor, Mas. Cuman setelah Januari, apalagi kemarin sempat rame ya, akhirnya dua-duanya fokus di konten dan konselor gitu. Ngomong-ngomong sudah berapa lama, Mas? Kalau ditanya untuk bikin kontennya secara resmi itu Januari tahun ini. Cuman risetnya mulai bulan Oktober tahun lalu gitu. Jadi saya butuh kurang lebih 3 bulan untuk ngeriset pasar saya itu siapa sih. Kemudian nanti kira-kira yang nonton konten saya siapa. Itu dari Oktober. Sampai akhirnya Januari saya posting di Instagram. Saya sempat posting di TikTok sih. Cuman kok saya lihat sepi ya waktu itu. Ya udah akhirnya saya fokusnya di Instagram, Mas. Sampai akhirnya pada bulan Juni akhir ada teman saya ngomong, "Kenapa sih kamu nggak posting di TikTok aja, lagi rame tuh," gitu. Ya udah saya coba. Saya inget banget tanggal 1 Juli saya posting di TikTok. Terus ya video lama sebenarnya yang di Instagram saya pindah gitu aja. Oh, ternyata ya tanggal berapa ya? Mungkin 2 minggu yang lalu itu ya, yang kemudian meledak gitu. Sampai saya aja nggak ngerti kalau ternyata konten saya yang tentang orang tua itu di-repost sama akun-akun gosip ya. Terus akhirnya banyak notifikasi masuk, ya disitulah akhirnya membuat saya sekarang lebih fokus ke dua-duanya gitu. Oke, nah itu Mas, konten tentang parenting ya waktu Iya, itu ya, iya. yang booming ya. Yang booming. Iya, jadi memang teman saya waktu itu repostnya yang tentang parenting itu, Mas. Oke, kemudian susah nggak sih, Mas, jadi konten kreator? Kalau ditanya susah Mas, karena saya nol. Saya nggak ngerti dari dulu itu bikin konten kayak gimana. Makanya dari bulan Oktober itu saya mulai lihat-lihat kan ya, konten kreator yang lain. Gimana sih caranya bikin skrip, mencari premis, kemudian kita ngasih saran yang tidak terlalu menggurui. Bahkan konten yang meledak itu, saya sempat dapat kontra banyak banget dari orang tua. "Lu udah punya anak berapa gitu, terus kamu udah berapa lama berkeluarga gitu." Akhirnya saya menikmati, oh gini ya ternyata kalau kita bikin konten kemudian ada orang yang pro kontra justru malah lebih viral gitu. Wow, luar biasa. Iya. Dari nol ya, Mas ya? Dari nol, betul. Oke, sampai sekarang sudah ini ya. Mungkin kalau Sudah ditanya hampir setahun banyak kali ya. Karyanya ya. Iya. Sudah ada berapa karya, Mas, sekarang, Mas?
berapa ya? Saya nggak ngitung sih. Mungkin kalau yang diupload di Instagram itu 120-an lah, Mas, video. 120 video Iya, konten. gitu. Oke. Kurang Tapi lebih. temanya nggak cuman parenting aja ya, Mas ya? Secara umum tentang psikologi, Mas. Tentang Nah, psikologi. psikologi dan kesehatan mental gitu. Oke. Kalau followersnya berapa nih, Mas, yang di TikTok sekarang? Sekarang ya, tadi sebelum kesini saya baru ngecek itu 54.000, Mas. 54.000. Iya, 54.000. Oke. Itu yang di TikTok. TikTok iya, jadi TikTok itu di bulan Juli awal saya baru 300 biji gitu. Setelah saya mulai dapat audiens itu ya jadinya 54.000 sampai sekarang. Oke. Kemudian kenapa Mas Ciko lebih milih konten tentang psikologi? Karena yang pertama saya ini basic pendidikannya psikologi. Terus saya memang minat banget sama ilmu-ilmu yang berhubungan dengan mental kan. Di zaman sekarang itu kan banyak masih orang sibuk dikit dengan pekerjaan, stres, kemudian dapat masalah dikit juga dia ngerasa depresi gitu. Akhirnya saya ngerasa kayak wah ini banyak harus diingatkan orang-orang tentang kesehatan mental. Bukan hanya fisik aja yang penting. Jadi ya selain saya punya basic di situ, saya pengen orang-orang ini harus punya kesadaran untuk menyehatkan mentalnya, gitu, Mas. Oke, Mas, Mas Ciko ini kan sudah banyak ya karya-karyanya yang sudah viral juga. Nah, kemudian pasti juga banyak hasil dong yang sudah didapatkan dari Mas Ciko. Ya, kira-kira sudah ada endorsement dari mana aja nih? Kalau endorse sejauh ini penawaran banyak, cuman saya belum ambil, Mas. Kenapa? Pertama gini, kadang-kadang endorse itu kan pengennya dikuatkan produknya untuk dijelaskan. Padahal saya bikin konten itu tujuannya adalah untuk mengedukasi gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak deal secara secara idealisme atau mungkin secara kesepakatan, ya saya nggak terima gitu. Saya nggak mau kemudian dalam satu video itu saya hanya menjelaskan produk itu 100%, nggak bisa. Karena memang dari awal saya punya konsep konten ini untuk mengedukasi masyarakat tentang kesehatan mental gitu. Oke. Berarti bisa dibilang kalau misalkan mau nge-endorse Mas Ciko, ya kan, kalau produknya tidak terlalu diekspos berarti dikemas dalam konten. Soft selling. Ya, soft selling, betul sekali ya, gitu. Semoga next nanti IM3 ya, bisa inilah. Boleh. Sama collab ya sama Mas Ciko nih untuk bikin konten soft selling ya. Dulu pernah kayaknya. Di mana itu, Mas ya? Kan saya tapi di belakang layar sebagai konseptor aja gitu. Oke. Semoga nanti bisa dilanjut itu, Mas. Ya. Oke, kemudian Mas bagi tips dong untuk jadi konten kreator ini seperti apa sih? Gini ya, kalau menurut saya untuk bikin konten itu yang pertama jangan mikirin duit lah, Mas. Kebanyakan teman-teman sekarang itu kalau mau bikin konten tujuannya biar bisa dia monetize, nanti dapat endorse dan lain-lain. Capek nanti. Kalau misalnya kontennya tidak meledak, tidak ada yang ngeliat, nggak ada yang ngerespon, itu capek sendiri. Jadi yang dibenerin pertama mindsetnya. Bahwa bikin konten itu tujuannya adalah berbagi manfaat. Ya, manfaat ini banyak. Kalau misalnya teman-teman suka komedi berarti manfaatnya menghibur. Ya, kalau saya manfaatnya mungkin untuk ngasih edukasi tentang kesehatan mental, atau mungkin manfaat tips kayak misalnya kita hobi motor, gimana sih cara ngerawat motor dan lain-lain. Itu jadi mindset. Kemudian mungkin tadi harus belajar juga tentang ilmunya. Jadi nggak sembarangan, pokoknya aku bikin video bisa ngedit bagus, tapi nggak ada konsepnya, nggak ada tema yang mau diangkat. Kita nggak punya identitas akhirnya. Jadi banyak tuh teman-teman yang pokoknya di TikTok joget aja, tapi ya nggak dapat apa-apa gitu loh. Selain cuman orang tahu ya lu joget seksi gitu doang. Justru biasanya yang banyak joget itu banyak yang cepat viral. Iya, cepat viral. Cuman mungkin kalau tujuannya viral, iya. Tapi ketika kedepannya kita belum tahu loh. Kadang-kadang mereka yang viral dengan cara seperti itu, jarang ada produk yang mau endorse. Atau kalau pun misal Indosat mau manggil dia, mau jadi apa? Mau kerjasamanya apa? Masa dia joget-joget kan gitu. Jadi yang penting identitasnya jelas, kemudian mindsetnya tidak money oriented dulu ya.
Walaupun nanti ketika konten ini jalan, ada kemungkinan uang di sana. Gitu. Berarti intinya jangan kejar duit dulu. Jangan kejar duit dulu. Mindsetnya yang perlu ditanamkan adalah buat karya. Buat karya yang bermanfaat. Bagus-bagusnya dan bermanfaat. Betul. Oke, gitu. oke. Kemudian Mas Ciko harapan kedepannya nanti apa ini, Mas? Kalau saya sih, kan saya sedang ada program Mas ini tentang apa ya, kesehatan mental, cuman dengan format yang berbeda, Mas. Iya. Biasanya orang kalau konseling atau konsultasi itu kan ada di dalam ruangan. Nah, saya pengen menjangkau orang-orang yang mungkin takut kalau mau datang ke psikolog, memeriksakan diri. Kan coba deh, Mas Chandra mungkin lagi stres. Mau datang ke psikolog kadang-kadang juga, aduh, aku malu nanti ditanyain orang gimana gitu kan. Akhirnya nggak jadi periksa gitu. Nah, saya sedang mengembangkan program untuk orang-orang di luar sana yang mungkin malu, mungkin ngerasa saya nggak sakit, tapi saya kok pusing ya kalau di rumah, saya stres. Saya punya program namanya Healing Trip. Healing Trip. Healing Trip. Jadi saya ini melakukan jalan-jalan atau liburan bareng, tapi di dalam liburan itu bener-bener ada program healingnya. Ada konselingnya, ada terapinya, ada mungkin deep talkingnya, sehingga kita semua bisa menemukan solusi dari masalah kita selama ini, gitu. Wow. Menarik sekali itu harapannya ya, Sobat Amazing ya. Nah, ini buat Sobat Amazing semuanya yang pengen ikutan program Healing Tripnya Mas Ciko. Nanti jangan lupa Di follow. Apa nama ininya, Mas? Cikologi. @cikologi ya. Ya, belakangnya pakai Y, CHIKOLOGY. Wow. Gitu. Nah, jangan lupa di follow yang mau ikut program Healing Tripnya Mas Ciko. Bisa DM ya, Mas. Bisa DM di Instagram. Kalau TikTok nggak bisa DM soalnya. Oke. Ya, di Instagram. Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Ciko sudah mau mampir ke studio podcast Amazing ya. Siap, Mas Chandra. Oke, semoga sehat selalu. Dan semoga semakin banyak karya-karyanya lagi yang diciptakan sama Mas Ciko. Amin. Sebelum closing ya, mungkin Mas Ciko punya pantun. Nah, ini ciri khasnya EJBN ya, Amazing EJBN ya. Iya. Satu pesan aja buat teman-teman semua, ikan teri sambal pedas. Follow Cikologi biar tetap waras. Oke? Luar biasa. Oke, terima kasih banyak Mas Ciko dan terima kasih juga buat Sobat Amazing semuanya. Jangan lupa subscribe ya, kemudian like and share. Terima kasih, bye-bye. Bye.